Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Anissa Yumaniat Nur Azizah dengan NIM 243141042. Kita masuk ke materi bab pertama, pengertian distribusi dan konsentrasi penduduk. Dalam kajian demografi dan geografi manusia, terdapat dua konsep penting, distribusi penduduk dan konsentrasi penduduk atau biasa disebut kepadatan penduduk. Distribusi penduduk menunjukkan bagaimana manusia tersebar di muka bumi di mana mereka tinggal. Sedangkan konsentrasi penduduk atau kepadatan penduduk menunjukkan berapa banyak manusia tinggal dalam satuan luas wilayah tertentu. Lanjut ke perbedaan utama, di mana distribusi lebih kepada aspek ruang, sementara konsentrasi lebih kepada aspek kuantitas dalam ruang tersebut. Pemahaman ini penting agar pembangunan wilayah, layanan publik, dan alokasi sumber daya, serta kebijakan sosial serta ekonomi dapat dipetakan secara efektif. Materi yang kedua, sejarah perkembangan distribusi penduduk dunia. Sejarah distribusi penduduk manusia bermula dari zaman prasejarah ketika manusia pemburu, pengumpul, dan berpindah-pindah mengikuti sumber makanan dan air. Kemudian dengan munculnya pertanian, manusia mulai menetap di lembah sungai yang subur. Revolusi industri menyebabkan urbanisasi besar-besaran. Banyak orang berpindah ke kota untuk bekerja di pabrik dan industri. Era globalisasi dan perkembangan transportasi dan komunikasi mempercepat migrasi antar wilayah dan antar negara. Akibatnya, distribusi penduduk dunia saat ini sangat dinamis dan tidak merata. Sebagian besar manusia terkonsentrasi di wilayah wakil ekonomi dan pusat kota. Materi yang ketiga, faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk. Ada tiga, yaitu faktor alam atau fisik, meliputi iklim, kesuburan tanah, topografi, akses air. Daerah subur dan datar cenderung lebih banyak penduduk. Yang kedua, faktor sosial dan ekonomi, meliputi lapangan kerja, pusat industri, infrastruktur transportasi, layanan kesehatan atau pendidikan yang menarik migrasi manusia ke wilayah tersebut. Yang terakhir, faktor politik dan sejarah, kebijakan pemerintah, pemindahan penduduk, dan kolonialisasi serta transmigrasi turut membentuk persebaran manusia. Jadi kesimpulannya, interaksi ketiga kelompok faktor ini menghasilkan pola sebaran yang sangat bervariasi di setiap negara dan wilayah. Halo, perkenalkan nama saya Konrita Nisa dengan NIM 243141043. Membahas tentang pola persebaran penduduk dunia. Pola persebaran penduduk dunia menunjukkan bahwa wilayah padat penduduk umumnya berdasarkan di dataran rendah yang subur di sepanjang pesisir atau lembah sungai. Contohnya yaitu Asia Selatan, Asia Timur, Eropa Barat. Wilayah yang sangat jarang penduduknya terdapat di daerah dengan kondisi alam ekstrim seperti di gurun, tundra, pergunungan tinggi. Distribusi penduduk juga sangat terpusat. Data menunjukkan bahwa sebagian besar orang tinggal di wilayah-wilayah kecil dibandingkan luas total wilayah di bumi. Selanjutnya yaitu jenis pertumbuhan penduduk. Di Indonesia, distribusi dan konsentrasi penduduk sangat tidak merata. Beberapa data penting yaitu Pulau Jawa termasuk Madura. Meski hanya sekitar 7% dari luas wilayah Indonesia justru menampung lebih dari 50% penduduk nasional.
Pulau-pulau seperti Kalimantan, Papua, Sulawesi memiliki tingkat kepadatan jauh lebih rendah karena faktor alam, akses infrastruktur yang terbatas. Dampaknya, wilayah padat seperti Jawa menghadapi tantangan besar seperti kemacetan, tekanan lahan, layanan publik yang terbebani, sedangkan wilayah jarang penduduk menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur. Di situ teman-teman dapat melihat ya dalam peta populasi yang ada di sini. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang dampak konsentrasi penduduk terhadap pembangunan. Konsentrasi penduduk membawa dampak positif dan negatif bagi pembangunan. Dampak positifnya yaitu tersedia tenaga kerja yang besar, potensi pertumbuhan industri dan jasa, pasar konsumen yang luas, menarik investasi dan produksi. Dampak negatifnya yaitu infrastruktur layanan publik, tekanan kemacetan, populasi, perumahan sempit, kawasan kumuh, ketimpangan wilayah, pembangunan terkonsentrasi di pusat kota dan daerah pinggir tertinggal. Selanjutnya itu dampak-dampak konsentrasi penduduk terhadap pembangunan. Di dalam gambar-gambar di bawah ini adalah contoh nyata dampak konsentrasi penduduk di kota-kota besar Indonesia, yaitu kawasan pemukiman padat menunjukkan tingginya jumlah penduduk dan konsentrasi di suatu wilayah. Sementara gambar kemacetan di pusat kota menggambarkan tekanan terhadap transportasi dan infrastruktur. Ini menegaskan bahwa konsentrasi penduduk yang tinggi dapat memicu 3 dampak, yaitu kepadatan pemukiman hingga munculnya kawasan kumuh. Yang kedua, kemacetan lalu lintas akibat jumlah kendaraan yang meningkat. Yang ketiga, beban infrastruktur dan layanan publik yang semakin berat. Yang selanjutnya yaitu upaya pemerataan penduduk oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk memperbaiki persebaran penduduk dan pemerataan pembangunan. Antara lain, yang pertama yaitu program transmigrasi dari pulau padat ke pulau-pulau yang kurang padat. Yang kedua, pembangunan infrastruktur yang dari pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Yang ketiga, kebijakan desentralisasi guna memperkuat perbangunan daerah. Saya Rati Siawati dengan NIM 05. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian struktur dan kepadatan penduduk. Nah, struktur penduduk adalah komposisi penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan tempat tinggal. Nah, sementara itu, kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu wilayah. Keduanya saling berhubungan. Struktur penduduk dapat memengaruhi perpindahan dan kepadatan wilayah, dan wilayah yang padat juga bisa mempengaruhi struktur penduduknya. Nah, selanjutnya sejarah perubahan kepadatan penduduk dunia dan Indonesia. Nah, perubahan kepadatan penduduk mencerminkan transformasi sosial ekonomi manusia. Di era agraris ini, masyarakat tersebar di pedesaan dengan kepadatan rendah. Revolusi industri dan urbanisasi menghasilkan kota-kota padat dan meningkatnya kepadatan di area perkotaan. Di Indonesia, sejak masa kolonial hingga kemerdekaan dan modern, terjadi urbanisasi masif ke kota besar dan ke Pulau Jawa khususnya. Saat ini dalam era digital dan globalisasi, mobilitas manusia makin cepat. Kepadatan di pusat ekonomi makin meningkat. Lanjut lagi di komposisi dan piramida penduduk. Piramida penduduk adalah diagram yang menggambarkan distribusi usia dan jenis kelamin dalam suatu populasi. Tipe-tipe utamanya yaitu yang pertama ekspansif. Nah, kayak di gambar ini, ekspansif itu angka kelahiran tinggi dan kematian rendah. Nah, yang kedua yang di tengah, gambar di tengah, stasioner. Jumlah penduduk muda dan tua seimbang. Yang ketiga, konstruktif. Penduduk tua lebih banyak. Yang ada di gambar ketiga ini. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perubahan kepadatan penduduk. Yang pertama, ada faktor kelahiran, fertilitas. Nah,
Menurunnya tingkat kelahiran mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk melambat. Hal ini dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, pendidikan, dan program keluarga berencana. Yang kedua, kematian, mortalitas. Nah, kemajuan di bidang kesehatan menurunkan angka kematian dan memperpanjang usia harapan hidup. Nah, faktor-faktor seperti peningkatan akses ke layanan kesehatan, vaksinasi, dan gizi mempengaruhi hal ini. Nah, yang ketiga, migrasi. Nah, migrasi antar daerah menyebabkan penurunan kepadatan di daerah asal dan peningkatan di daerah tujuan. Banyak orang berpindah dari daerah pedesaan ke kota untuk mencari pekerjaan akses yang lebih baik. Faktor yang selanjutnya adalah urbanisasi. Nah, proses urbanisasi adalah perpindahan massal dari daerah pedesaan ke perkotaan yang mengakibatkan konsentrasi penduduk di kota-kota besar meningkat. Yang selanjutnya ada faktor kebijakan pemerintah. Kebijakan seperti program KB, transmigrasi, dan pembangunan wilayah baru berperan dalam mengatur distribusi penduduk dan mengurangi ketimpangan antara daerah. Nah, program transmigrasi misalnya itu bertujuan untuk mendistribusikan penduduk secara lebih merata ke wilayah yang kurang padat. Nah, yang terakhir ada faktor perubahan struktur umur. Nah, proporsi usia produktif 15-64 tahun semakin besar, sedangkan proporsi usia anak di bawah 15 tahun menurun. Ini menciptakan peluang untuk ekonomi yang lebih produktif. Namun juga tantangan terkait dengan populasi usia lanjut yang akan meningkat. Halo, aku Agresia Amelia Fitrianti dengan NIM 075. Nah, selanjutnya ada dampak perubahan kepadatan terhadap sosial dan juga ekonomi. Perubahan kepadatan penduduk berimplikasi besar. Yang pertama, dari sisi sosial. Urbanisasi cepat menghasilkan perubahan informal, kemiskinan kota, dan juga tekanan sosial. Yang kedua, sisi ekonomi. Potensi besar umur produktif jika kualitas SDM dan lapangan pekerjaannya memadai. Yang ketiga, sisi lingkungan. Kepadatan yang tinggi dapat memicu degradasi lingkungan, polusi, dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Lalu, upaya mengendalikan kepadatan penduduk. Yang pertama, melalui program keluarga berencana atau KB untuk menekan angka kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk terkendali. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja agar penduduk tidak sekedar banyak tetapi juga produktif. Yang ketiga, pengembangan wilayah baru. Kota satelit dan pemerataan pembangunan agar beban wilayah terpusat. Yang keempat, pengaturan tata ruang dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, transportasi massal, ruang terbuka hijau, dan penggunaan lahan yang efisien. Jadi kesimpulannya, distribusi penduduk menunjukkan sebaran manusia di suatu wilayah, sedangkan konsentrasi penduduk menggambarkan jumlah penduduk persatuan wilayah. Kedua konsep ini penting untuk perencanaan pembangunan dan pemerataan sumber daya. Sejarah menunjukkan bahwa distribusi penduduk berubah dari masa berburu, bertani, hingga era industri dan globalisasi. Faktor alam, sosial ekonomi, serta kebijakan politik mempengaruhi pola persebaran, di mana wilayah subur dan pesisir umumnya lebih padat. Di Indonesia, penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa, meski luasnya kecil, sedangkan wilayah seperti Kalimantan dan Papua lebih jarang penduduk. Ketimpangan ini menimbulkan masalah di daerah padat dan tantangan pembangunan di daerah yang jarang penduduk. Perubahan kepadatan dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi, dan urbanisasi. Indonesia kini menghadapi bonus demografi dengan meningkatnya penduduk usia produktif yang bisa menjadi peluang ekonomi bila dikelola dengan baik. Untuk mengendalikan kepadatan
kemacetan dan meningkatkan kualitas penduduk, pemerintah menerapkan program KB, pemerataan pembangunan, dan pengembangan wilayah yang baru agar pertumbuhan penduduk seimbang dan mendukung kemajuan nasional.